Halo guys, David sini dan saya baru aja beli iPhone X, iPhone X dengan harga 3,5 juta. Itu tuh iPhone yang jadi pelopor layar desain poni. Sekarang harga secondnya udah 3,5 juta aja di e-commerce. Kedengeran mantep banget ya. Dulu harga barunya bisa sampai 18 juta loh. Saya beli HP ini karena penasaran, pengen cobain kualitas iPhone bekas itu kayak gimana. Harganya memang murah banget, tinggal 1/5 dari harga aslinya. Tapi umurnya kan udah mau masuk tahun ke-5 juga. Jadi mungkin sesuai ya dengernya. HP ini launchingnya pas November 2017 loh. Masih oke nggak sih? Statusnya juga second-man lagi. Di video ini kita bakal cari tahu. Oh ya, sekedar info, HP ini belinya di Tokopedia ya, tapi pakai account teman saya. Kirimnya ke alamat teman saya buat ngehindarin penjualnya kenal saya. Nanti malah dipilihin yang paling bagus yang beda sendiri, itu bahaya. Link belinya nggak saya taruh biar nggak dikira ngiklan lah. Sama harus ingat juga, saya nggak bisa jamin kalau barang yang saya bahas di sini bakal punya kualitas yang sama kayak iPhone second lain. Semua barang second itu pasti ada bedanya. Itu resiko barang second, gak ada standar pabrik. Siapa tahu Anda dapat lebih jelek atau malah lebih bagus. Itu the real gacha sih. Kesan saya sama iPhone X 3,5 juta ini sih mirip kayak HP-HP second lain ya. Mulai dari kotaknya yang terlihat KW, tulisan di tempelannya ini jelas bukan cetakan Apple. Sampai ke kelengkapannya semuanya serba KW, asal ada isi aja. Kalau saya tebak kayaknya si seller itu beli iPhone-nya dalam kondisi batangan banyak, terus baru di packing ulang. Soal ini saya udah nggak terkejut lagi ya, orang beli HP second dia nyari HP-nya aja. Yang harus saya akuin, ini kondisinya masih mulus banget. Serasa masih mulus 99%. Mulai dari bagian belakang, yang ngomong-ngomong saya pesennya warna hitam, tapi ini dikirimnya warna putih, ya udahlah yang penting mulus. Terus bagian frame-nya juga masih kinclong, layarnya no baret halus, feel megangnya pun mewah solid ala iPhone. Kalau misalnya di bawah body HP ini nggak ada segel toko atau stiker apa lain nih, saya bisa aja kegocek loh. Ngirain kalau dia baru dipakai bentar. Buat urusan fisik, iPhone second mantap. Fitur-fitur iPhone lain khas stereo speaker dengan bass tendang bisa kita nikmatin di sini. Mesin Taptic engine-nya biar getarannya nikmat juga ada. Wireless charging bisa. HP 3 juta mana lagi yang ada ginian. Sistem security Face ID yang pertama kali dikenalin di iPhone X ini juga jalan lancar, responsif. Tombol-tombolnya masih enak ditekan semua. Ya, kurangnya cuma satu aja iPhone bekas ini. Karena dia udah pasti bekas dibongkar, otomatis fitur IP67 nggak ada jaminan dia berlaku ya. Saya bisa bilang dengan yakin kalau iPhone ini bekas dibongkar karena layar yang dipakai udah bukan bawaan lagi. Kalau iPhone X normal kan layar yang dipakai udah panel OLED punya. Sama kayak iPhone 12 Pro, iPhone 11 Pro, 13 Pro, Samsung S22. Gitu-gitu yang warna hitamnya tuh enak. Sementara yang kita bahas sekarang, warna hitamnya tuh aneh. Udah agak kuning, terus artifak lagi, agak terang. Jadi ini udah fix bukan layar OLED, mungkin IPS, ataupun kalau OLED dia bukan OLED yang bagus lah, jelek banget. Kualitas layarnya yang agak kurang juga kelihatan pas kita redupin layarnya. Kalau layar iPhone yang bener dia bakal mulus gini. Kalau layar pretelan yang di HP ini ada garis-garisnya gitu. Terus satu lagi pas saya ngatur volume di video yang lagi full screen atau putar video di YouTube, di layarnya kayak ada bagian yang terang sendiri, satu garis. Kalau ngatur volume lagu gitu-gitu kasusnya nggak muncul. Masalah kayak gini sebenarnya nggak terlalu ngeganggu feel pas make ya. Orang yang beli iPhone bekas yang semurah ini, saya rasa nggak bakal peduli sama warna hitam yang nggak terlalu hitam. Mau OLED lah, IPS, sama-sama aja lah. Yang penting warnanya itu tetap enak dilihat. Dan buat mata saya ini enak dilihat lah. Mantengin konten IG tetap berasa estetik dan lain-lain itu udah cukup. Yang penting apa yang ditampilin di layar bos. Udah iOS nih, yang paling update lagi. Udah iOS 15.2, sama kayak iPhone paling baru udah. Yang penting bisa AirDrop sesama iPhone yang speednya ngebut banget. Terus ada iMessage juga, biar bubble-nya bisa biru-biru. Yang penting pas buka AirPods ada keluar animasi-animasinya. Support update software juga luar biasa setia. Udah berjalan hampir 5 tahun loh. Dan kayaknya masih bakal disupport minimal 3 tahun lagi. Soalnya iPhone 6s, dia pun masih dapat iOS 15. Itu luar biasa yang dicari dari iPhone. Kualitas layar kurang dikit mah ya udahlah ya. Performa chip Bionic A11-nya juga masih boleh diadu sama HP-HP 3 jutaan baru. Skor benchmark Antutunya termasuk tinggi di 400.000. Pasti pakai buat main game populer sekarang pun masih bisa aktifin setting maksimal MLBB, PUBG M, semuanya bisa 60 fps, stabil dari awal sampai main kelar. Main Genshin juga bisa
di setting lowest masih sempet-sempetnya dia dapat 60 fps, walaupun 8 menit awal doang. Kalau udah main sekitar 15 menitan, dia baru turun ke stabil di 30-40 fps. Buat HP yang harganya 3 jutaan, dan umurnya udah mau 5 tahun, ini luar biasa. Dan ingat, RAM-nya cuma 3 GB, tapi game-game berat masih bisa jalan. Wow. Buat ngejalanin game real-time strategy yang ada maps-nya, ada action juga kayak States of Survival, HP ini juga masih lancar banget. Oh ya, buat yang belum tahu game States of Survival, ini game strategi yang temanya dunia zombie ya. Kemarin saya udah tunjukin di Android, kali ini di App Store juga ada pastinya. Tujuan dari game ini buat bertahan di dunia yang penuh monster sama zombie. Cara bertahannya macam-macam. Bisa bangun tempat tinggal yang aman, terus upgrade tempatnya biar resource kita lebih banyak, biar senjata kita lebih kuat-kuat buat ngelawan zombie, terus kita juga bisa ngerekrut orang baru biar tim kita lebih gede, terus luasin lagi area kita. Buat pemain baru bakal cepet ngerti sih. Kemarin pas saya coba awal-awal, bisa cepet ngeh cara mainnya. Petunjuknya banyak soalnya, tinggal diikutin. Sekarang juga lagi ada event Tomato Festival ya, yang ada misi plus hadiah khususnya, biar mainnya selalu lebih seru lah. Kalau misalnya Anda pengen cobain game States of Survival, mau Android atau iOS, linknya udah saya taruh di bawah. Nanti pas di dalam game, bisa masukin kode yang ada di bawah juga, biar bisa dapetin bonus in-game spesial. Lanjut, bagian yang buat saya paling harus jadi catatan tiap kita beli iPhone bekas, ada di baterainya. Anda pasti nggak heran juga ya, baterainya awet nggak nih? iPhone bekas, HP bekas lah. Tiap ada lapak yang mau jual iPhone bekas, mau di e-commerce, di FB, di sosmed mana, pasti sellernya ada ngasih keterangan soal battery health, BH. Customer juga sering nanya soal BH-BH gini lah, padahal faktanya battery health itu bisa diakalin loh, kurang bisa jadi patokan kalau ngomongin iPhone bekas. Kayak misalnya iPhone yang lagi kita bahas sekarang, battery health-nya kayak prima banget, masih 100%. Tapi pas idle, ditinggal tidur semalaman, dia drop 20%. Sama sekali nggak kayak baterai iPhone asli gitu, yang sangat terkenal hemat pas lagi nggak dipakai. Baterai iPhone asli itu, kalau ditinggal tidur, palingan ngurang 1-2% doang. Ini malah 20%. Di baterai health 100% lagi, kayak nggak mungkin gitu kan, nggak masuk akal. Pas saya lagi coba, baterainya juga pernah loncat dari 24 ke 20 langsung. Ini fix baterai lepasan. Kalau dipakai normal juga, dia tahannya sekitar ya setengah hari sampai mentok-mentok tuh 1 hari lah kalau pakai santai banget, nggak bakal lebih. Sementara buat kameranya, untungnya ini nggak kelihatan kayak lepasan punya ya. Soalnya lensa utama sama telenya ini kelihatan gede seperti yang seharusnya. Hasil fotonya juga masih iPhone banget. Warnanya natural, nggak kelihatan ada banyak processing. Detailnya berasa. Dynamic range luas, boleh diadu lah sama HP 456 jutaan zaman sekarang. Modal ruangan pas low light masih termasuk bagus-bagus aja. Kalau buat perekaman video dari dulu iPhone memang jagoan ya. Walaupun ini HP udah lumayan berumur, tapi perekaman videonya tadi tetap cakep. Itu udah di 4K 60 fps loh. Kalau kamera depannya juga bagus-bagus aja. Ya, kalau agak gelap dia udah mulai kelihatan noise sih, cuma masih kejaga banget. Kualitasnya dari warnanya gitu mantap. Kesimpulannya, walaupun memang ada beberapa bagian yang harus diperhatiin dari iPhone X bekas ini, misalnya dari layarnya yang copotan dan baterainya udah diganti, mungkin nggak waterproof lagi, tapi saya bisa kasih jempol sih buat nih HP. Jangan remehin iPhone bekas ya. Ini saya baru dapetin kesimpulan sekarang karena baru pertama kali nyoba iPhone bekas juga. Jadi bisa lebih yakin lah ngomong. Walaupun udah berasa tua buat ukuran HP ya, udah 5 tahun, tapi iPhone tuh memang beda lah. Pas dipegang desainnya masih berasa mewah, solid kayak HP-HP mahal lah. Sistem operasinya sama kayak iPhone 13 Pro Max 20 jutaan paling baru, dan masih bakal dapet update terus. Performanya masih boleh diadu. Tiap game aplikasi
spesifikasi kalau iPhone tuh udah optimal biasanya. Kamera juga masih keren buat standar zaman sekarang. Dan ingat, semuanya bisa didapetin di harga 3,5 juta aja. Dengan catatan, kalau ada masalah sama HP-nya, itu urusannya sama toko. Mungkin seminggu doang kali kalau sama toko. Sebulan mungkin udah ditinggal. Kalau sama brand, Apple mah nggak ngurus lagi barang kayak ginian ya. Nggak ada jaminan apa-apa lagi kalau rusak. Kalau kita bawa ke sana mungkin ya diminta ganti HP baru atau diapain lah gitu. Namanya juga barang second kan. Jadi kalau barang second selalu ada resiko kayak gitu. Demikian review Gadgetin buat iPhone X bekas 3,5 juta. Like kalau Anda suka dan video ini, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, seru nih. Kayaknya bakal sering bahas ginian iPhone bekas ya. Sip. Kapan punya jadi bekas? 5 tahun.